Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kuliah tentang materi kali ini, yaitu obat dan kesehatan dalam perspektif Al-Quran. Oke. Sebelumnya, mari kita mulai dengan doa dulu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adzlima au uzlama au ajhala yuj'ala alayya wa sallallahu ta'ala ala nabi. Adik-adik sekalian, mari kita mulai. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Oke. Yang saya tekankan dari ayat ini yaitu mulai wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Jadi penggalan ayat ini menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an itu, ya. Fungsi Al-Qur'an, ya. Aku telah turunkan, ya, aku Allah telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yang fungsinya tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, wa hudan dan sebagai petunjuk, wa rahmatan dan sebagai rahmat, wa busyra dan sebagai memberi kabar gembira lil muslimina kepada orang-orang Islam. Nah, itu fungsi Al-Qur'an yang dijelaskan oleh ayat ini, ya, yang dijelaskan oleh ayat ini. Nah, yang pada saat ini terkait tema kita pada saat ini yaitu tibyanan likulli syai', yaitu bahwasannya Al-Qur'an itu berfungsi menjelaskan, ya, segala sesuatu, ya, menjelaskan segala sesuatu. Di sini berarti Al-Qur'an itu bersifat syumul, ya, bersifat syumul, artinya mencakup segala hal, ya, mencakup segala hal. Mungkin ada aspek-aspek dalam kehidupan manusia itu disampaikan, dijelaskan, diceritakan, dibahas di dalam Al-Qur'an. Masalah etika dibahas, masalah perekonomian dibahas, masalah keluarga dibahas, masalah masyarakat dibahas, masalah negara dibahas. Demikian juga masalah ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya tentang masalah kesehatan, ya, masalah kesehatan. Ini tentu juga ada tibyanan likulli syai'. Memang Al-Qur'an menjelaskan tema-tema itu tidak secara terperinci, ya, tetapi secara global. Tetapi apa yang disampaikan Al-Qur'an itu adalah apa-apa yang memang harus diketahui oleh manusia, mulai zaman Nabi saat Al-Qur'an diturunkan sampai nanti hari kiamat. Jadi keistimewaan Al-Qur'an justru di situ. Ketika dia menyampaikan secara global, isi Al-Qur'an bisa bisa menyesuaikan waktu, bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Dan lebih hebatnya lagi, apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu adalah inti-inti yang memang harus diketahui oleh manusia, dan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berdasarkan ayat ini saya mencoba untuk mencari tahu apa sih yang disampaikan oleh Al-Qur'an terkait dengan masalah obat dan kesehatan. Nah, apa yang saya lakukan saat ini itu hanya sebatas pengantar saja. Nanti kalian bisa mengembangkannya untuk lebih mendalaminya. Ya, mengapa saya katakan sebagai pengantar saja? Jadi yang saya lakukan di sini hanya mencari ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang
dia menggunakan kata syifa dan derivatifnya dan turunannya gitu ya. Jadi di dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu ada kata dan derivasinya. Tiap kata itu ada turunannya. Nah, syifa misalnya, syifa itu turunannya misalnya yashfi, ya syafa yashfi, syifaan isfa, nah, misalnya gitu, isfi, nah, misalnya gitu. Nah, itu turunannya ya, turunan kata-kata sifat. Jadi yang saya lakukan hanya mencari ayat-ayat yang mengandung kata syifa yang berarti obat ya, dan turunan-turunan dari kata syifa tadi. Nah, mungkin nanti adik-adik bisa mengembangkan lebih jauh misalnya dengan menggunakan kata-kata lain, menggunakan keyword lain. Misalnya menggunakan kata marot artinya sakit ya, atau menggunakan dawa, atau ada enggak, atau mungkin menggunakan istiroha ya, dan sebagainya, pokoknya yang terkait dengan kesehatan misalnya. Nah, itu bisa adik-adik dalami. Nah, ini saya menggunakan kata syifa saja. Nah, ternyata di dalam Al-Quran yang menggunakan kata syifa, ayat-ayat yang menggunakan kata syifa dan derivasinya itu ada 6 ayat. Yaitu yang pertama surat At-Taubah ayat 14, kemudian yang kedua surat Yunus ayat 57, kemudian yang ketiga surat An-Nahl ayat 69, kemudian yang keempat surat Al-Isra ayat 82, yang kelima surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan yang keenam surat Fussilat ayat 44. Jadi ada 6 ayat ini, di mana masing-masing ayat tersebut di dalamnya ada ayat-ayat yang menggunakan ya wayashfi. Nah, wayashfi ini menyembuhkan. Wayashfi ini derivat dari kata sifat ya. Bahasa fi'il mudhari gitu ya. Kemudian makanya di selanjutnya inna fi dzalika, nih ada selanjutnya inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Nah, sesungguhnya di dalam madu itu yang berbeda-beda warnanya, ya, kemudian di situ ada obat, itulah ayatan, sungguh ada tanda. Tanda apa? Ya, tanda apa? Tanda akan keesaan Allah, ketauhidan Allah. Tanda akan kekuasaan Allah, ya. Ya, tanda akan kekuasaan Allah, ketauhidan Allah gitu. Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi untuk bisa mengetahui bahwasanya di dalam madu yang berbeda warnanya, bahwasanya madu itu bisa berfungsi sebagai obat, itu butuh berpikir ya, butuh melakukan penelitian ya. Kalau tidak melakukan penelitian, kita tidak mau berpikir atau melakukan penelitian, kita akan sulit untuk mengetahui, oh ini memang bukti bahwasanya Allah itu maha ahad, Allah itu maha kuasa. Jadi itu inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Jadi ayat ini mendorong kalian ya untuk melakukan penelitian tentang madu. Oke ya. Ayat selanjutnya misalnya lagi yaitu Quran surat Al-Isra ya, Quran surat Al-Isra ayat 82. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusara. Wa nunazzilu minal qur'ani, dan aku telah menurunkan ya. Wa nunazzilu, dan aku menurunkan, kata Allah, minal qur'ani, ya, dari Quran, ayat huwa, di ayat itu syifa'un ya, sebagai obat, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minina, bagi orang yang beriman, wala yazidul zalimina illa khusar, dan tidak bertambah bagi orang zalim kecuali kerugiannya. Nah, ini menarik sekali ayat ini ya. Ayat ini menunjukkan, jadi di sini ada wa nunazzilu minal qur'ani. Ya, minal qur'ani, min bisa bermakna litab'id. Ya, min bermakna litab'id artinya makna sebagian. Kalau min memiliki arti litab'id sebagian, berarti ayat ini menunjukkan bahwasannya sebagian ayat Al-Qur'an ya itu berfungsi sebagai obat. Ya, sebagian ayat Al-Qur'an berfungsi sebagai obat, bukan semuanya. Bukan semuanya. Kalau kita lihat hadis-hadis, ada memang beberapa ayat yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat untuk melakukan pengobatan. Ya, misalnya ketika Rasulullah tersengat kalajengking, itu Rasulullah menggunakan surat Al-Kafirun, Al-Falaq misalnya gitu. Nah, itu
salah satu beberapa ayat yang digunakan oleh Rasulullah. Al-Fatihah juga sering digunakan oleh Rasulullah. Juga sahabat pernah menggunakan Al-Fatihah ketika dimintai tolong satu masyarakat untuk mengobati salah seorang warganya yang sakit, dan alhamdulillah sembuh dengan bacaan Al-Fatihah itu. Terus kemudian juga lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin itu juga sering digunakan untuk berobat juga. Nah, itu jadi kalau kita mengartikan ayat ini minnya, ini minal Qur'ani, minnya ini bermakna litab'id, berarti ada sebagian ayat Al-Qur'an itu yang berfungsi sebagai obat, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mengartikan minal Qur'ani minnya itu min zaidah, ya. Jadi minnya min hanya tambahan saja, berarti semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu bisa berfungsi sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi semua yang ada dalam Al-Qur'an itu merupakan obat, gitu. Nah, ini tentu membutuhkan penelitian. Sekali lagi membutuhkan penelitian. Meskipun ketika tadi sebagian atau semuanya, ya itu kita membutuhkan penelitian. Misalnya kalau sebagian, sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai obat itu ayat-ayat yang mana sih? Nah, itu kan juga butuh dilakukan penelitian. Ya, kalau misalnya semuanya, ya misalnya kalau semuanya ayat Al-Quran bisa berfungsi sebagai obat apa? Nah, gitu. Apakah satu ayat bisa digunakan untuk mengobati memiliki efek terapi yang lengkap atau hanya sebagian aja? Misalnya itu butuh melakukan penelitian. Ya, kalau misalnya di tanaman ya adik-adik mungkin sudah paham bahwasan di tanaman itu mengandung metabolit, ada metabolit primer, metabolit sekunder gitu. Nah, masing-masing metabolit itu diindikasikan memiliki efek terapi tertentu, ya. Ya, demikian juga apakah misalnya nanti ayat Al-Qur'an ini apakah memiliki efek terapi tertentu? Misalnya surat surat Al-Ikhlas, apakah dia memiliki efek antiinflamasi, apakah memiliki efek antipiretik, apakah memiliki efek yang lain gitu. Nah, itu perlu dilakukan penelitian. Tentu ini penelitian yang lebih jauh, lebih luas lagi yang perlu dilakukan penelitian. Misalnya ya ketika tersengat kalajengking itu salah satu yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah surat Al-Kafirun. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya kita lihat seorang ketika tersengat kalajengking, nah tentu dia bisa jadi akan kena racun. Ya, kena racun tentu obatnya harus bisa menawarkan racun itu. Terus kemudian juga orang itu bisa terjadi bengkak. Ya, jadi dibutuhkan obat antiinflamasi. Terus kemudian bisa jadi demam, jadi antipiretik. Nah, apakah surat Al-Kafirun itu memiliki khasiat ini? Nah, ini butuh penelitian. Ya. Jadi mungkin itu yang misalnya yang perlu kalian kaji terkait ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an. Tadi sudah ada beberapa kakak kelas kalian melakukan penelitian tentang ayat Al-Qur'an. Misalnya Al-Fatihah sebagai anti kanker, ya. Al-Fatihah sebagai anti kanker. Ada juga yang meneliti surat Ar-Rahman yang memiliki khasiat relaksasi atau menenangkan, misalnya kayak semacam itu. Ya. Nah, itu yang mungkin harus kita kaji, ya. Harus kita kaji memang. Al-Fatihah itu memiliki khasiat apa saja, ya, memiliki efek atau indikasi apa, efek terapi apa. Nah, itu yang perlu dikaji, ya. Apakah memang betul memiliki efek terapi? Nah, itu yang mungkin perlu kalian bisa jadikan sebagai bahan penelitian kalian, gitu ya. Gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Al-Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusar. Tapi insyaallah Allah itu maha benar, shadaqallahul azim. Kita yakin itu. Apa yang difirmankan Allah adalah benar. Tapi Allah tidak menjelaskan ayat Al-Quran mana yang berfungsi sebagai obat, apakah semua atau sebagian. Kalau sebagian, mana ayat yang berfungsi sebagai obat.
Terus kemudian Al-Quran juga tidak menjelaskan sebagai obat apa atau memiliki efek terapi apa. Al-Quran tidak menjelaskan. Terus kemudian Al-Quran juga tidak menjelaskan apa aturan pakainya kayak apa. Bisa jadi mungkin satu ayat untuk efek terapi yang berbeda, bisa jadi aturan pakainya juga berbeda gitu. Nah, ini yang butuh penelitian. Jadi luas sekali penelitiannya gitu. Ya, luas sekali. Wa nunazzilu minal Qur'ani. Apakah bisa itu, Pak? Ya, insya Allah bisa. Kalau kita lihat misalnya tanaman, ya kita tidak tahu mungkin zaman dulu apakah tanaman ini mengandung metabolit sekunder yang bisa berfungsi sebagai obat, kita kan tidak tahu, ya tidak tahu. Kemudian ada penelitian-penelitian sehingga diketahui bahwasannya memang mengandung metabolit sekunder tertentu yang kemudian diindikasikan mengandung kemudian zat sekunder, terus kemudian memiliki kandungan zat aktif yang diindikasikan memiliki efek terapi tertentu. Nah, bisa jadi Al-Quran juga nanti semacam itu. Jadi mungkin nanti bisa dipilah-pilah setiap ayat itu mengandung apa saja. Kalau mengandung ini itu berarti berkhasiat ini. Nah, itu butuh penelitian. Ya, sekali lagi butuh penelitian. Oke ya. Ya. Nah, ini kalian sebagai mahasiswa prodi farmasi UIN Malang ya, yang kita bertekad untuk melakukan integrasi. Nah, ini saya kira lahan yang luas sekali ya, lahan yang luas sekali saya kira untuk dilalui ya. Nah, mungkin saya mencoba mengambil benang merah ya, mengambil benang merah ya terkait ayat tadi. Yang pertama saya mengatakan ayat apa yang ada dalam Al-Quran ya terkait tentang obat dan kesehatan yang saya menggunakan kata syifa dan turunan saja. Itu yang pertama menjelaskan tentang akidah di dalam kesehatan. Jadi akidah ini harus kita pegang sebagai tenaga kesehatan. Jadi adik-adik nanti sebagai apoteker, sebagai salah satu tenaga kesehatan harus memegang akidah ini. Akidah ini harus dipegang oleh tenaga kesehatan. Apa akidah itu? Yaitu bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan. Ya, Allah lah yang menyembuhkan. Hanya Allah lah yang menyembuhkan orang yang sakit. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Hanya Allah lah yang menyembuhkan orang yang sakit. Kata Nabi Ibrahim, ketika sakit Allah lah yang menyembuhkan. Nah, itu harus kita pegang. Ini akidahnya. Jadi yang menyembuhkan itu bukan apoteker, ya, bukan dokter, juga bukan obat-obatan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Nah, itu yang harus kita pegang. Nah, ketika kita megang akidah ini, ya insya Allah kita akan dihindarkan ya dari sikap takabur, ya dihindarkan dari sikap takabur, sombong. Kita tahu bahwasanya sombonglah yang menyebabkan setan itu menjadi kufur. Ya, sebenarnya setan mengetahui tentang Allah, ya, tapi karena kesombongannya lah kemudian dia menjadi seorang yang kufur. Menjadi kemudian dikeluarkan dari surga gitu karena kesombongan. Nah, itu kita harus itu. Nah, selain kita memegangi akidah ini, kita harus juga mengedukasi kepada pasien kita tentang akidah ini, yaitu bahwasanya hanya Allah lah yang menyembuhkan, ya, bukan kita, bukan obat yang kita berikan, bukan, atau dokter itu juga bukan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Nah, ketika pasien dan keluarga pasien memegang akidah ini, bisa berpegangan dengan akidah ini bisa menimbulkan optimisme kepada pasien, ya, optimisme kepada pasien. Jadi ketika misalnya dokter sudah menyerah, misalnya ketika obat harganya mahal-mahal, dia tidak mampu membeli obat-obat yang disarankan misalnya, ketika dia meyakini bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan, ya tentu terserah Allah dengan cara apa Allah menyembuhkan itu. Mungkin bisa jadi dengan pengobatan alternatif dan sebagainya. Ya, yang dituntut yang diperintahkan kepada manusia, kepada pasien dan keluarga pasien itu adalah untuk berusaha,
Ya, untuk berusaha. Berusahanya dengan cara apa? Ya dengan cara semampunya. Allah lah yang menyembuhkan. Dengan cara apa? Allah menyembuhkan itu terserah Allah, gitu ya. Ya, ini yang perlu kita yakini akidah ini. Jadi supaya menimbulkan optimisme ya, jadi tidak hanya tergantung pada manusia, masih ada zat yang masih ada zat Allah. Dialah sungguhnya yang menyembuhkan. Kemudian yang kedua, nah ini bisa kita lihat bahwasanya banyak sekali penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis itu menjelaskan lebih ke arah upaya-upaya preventif, ya, upaya-upaya preventif. Jadi bukan upaya kuratif. Ya, kayak apa misalnya? Kayak misalnya ajaran tentang bersuci, ya. Innallah yuhibbul mutatahhirin. Misalnya Allah menyukai orang yang bersuci gitu. Ajaran tentang berwudu, ya, ajaran tentang mandi, ajaran tentang makan yang sehat, ya, makan yang sederhana, cara makan yang baik, ya. Terus kemudian ajaran bagaimana untuk bersyukur, bersabar, tawadhu. Nah, itu merupakan ajaran-ajaran supaya manusia bisa hidup sehat, ya, hidup sehat. Sehat secara jasmani maupun rohani, semacam itu. Jadi lebih ke arah upaya-upaya preventif, ya, upaya-upaya preventif. Jadi bukan kuratif, ya, bukan kuratif, bukan untuk penyembuhan, ya. Jadi banyak yang dijelaskan dalam Al-Quran menurut hadis itu upaya-upaya preventif. Nah, kita ingat bahwasanya manusia dalam kondisi fitrahnya, dalam kondisi asalnya itu adalah dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi sehat. Ya, sebelum kemudian karena ulah manusia itu sendiri atau karena faktor lingkungan, ya, manusia kemudian menjadi sakit semacam itu. Nah, ketika kita dalam kondisi sehat, kita harus mensyukuri, ya, kita harus mensyukuri kondisi itu. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, ya, nikmat besar yang diberikan oleh Allah yang harus kita syukuri. Cara bersyukurnya kayak apa? Cara bersyukurnya ya dengan cara menjaga kesehatan itu, ya, dengan melakukan upaya preventif supaya tidak sakit. Nah, jadi ini konsep ini bisa kalian jadikan sebagai pijakan, ya, sebagai kalian pijakan untuk belajar tentang ilmu farmasi, ya, belajar tentang ilmu farmasi, belajar tentang ilmu kesehatan, yaitu dalam rangka untuk mensyukuri, ya, nikmat Allah berupa kesehatan. Jadi gunakan ilmu kalian nanti untuk itu, ya, untuk itu supaya tidak sakit, untuk mensyukuri kesehatan ini supaya tidak sakit. Jadi itu. Nah, bisa konsep ini ya bisa kalian gunakan sebagai pijakan kalian belajar ilmu farmasi semacam itu, ya. Itu. Terus kemudian dari sisi ekonomi misalnya, apabila kita lihat upaya preventif itu ternyata juga lebih murah, lebih terjangkau dari sisi ekonomi dibandingkan ke upaya kuratif. Misal pengobatan kan mahal, ya, pengobatan itu mahal. Jadi lebih murah kita menjaga kesehatan daripada kemudian kita mengobati ketika kita sudah sakit. Makanya dalam kondisi seperti ini, ya, pada masa pandemi seperti ini, kalian sebagai mahasiswa farmasi, ya, sebagai seorang farmasi ulul albab, ya, mas ulul albab, ya, harus bagaimana berupaya, ya, berupaya untuk menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Dengan cara apa? Berusaha dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, mematuhi protokol kesehatan itu salah satu upaya preventif, ya. Kemudian misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi itu dalam rangka untuk preventif, gitu ya. Itu terus kemudian bersikap mungkin istilahnya ikhlas dan sebagainya itu dalam rangka upaya preventif, gitu ya. Nah, ini yang harus kalian mungkin perhatikan terkait ini. Kemudian berikutnya, ya, ayat-ayat tadi menjelaskan tentang penyakit. Ya, tadi di Al-Quran beberapa ayat tadi kita tahu bahwasanya ada penyakit dalam hati, ya, ada penyakit dalam hati manusia, ya, ada penyakit dalam hati manusia. Nah, dan juga ada penyakit jasmani. Loh, dari mana kok ada penyakit jasmani tadi? Wa idza maritu fa huwa yashfi. Nah, ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan itu tentu penyakit jasmani. Ya, jadi
dari ayat-ayat tadi, nah, kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya penyakit itu ada dua, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Ya, penyakit hati kalau dalam Al-Quran tadi disebut mafis sudur, ya mafis sudur. Kemudian penyakit jasmani. Nah, ini jadi kalian sebagai mahasiswa farmasi, ya prodi farmasi UIN Maliki Malang, ya melihat penyakit mendudukkannya seperti ini. Jadi jangan melihat penyakit itu hanya penyakit jasmani saja. Karena seringkali antara penyakit jasmani ya dan penyakit hati atau mafis sudur itu saling berkaitan. Ya, penyakit itu saling berkaitan. Gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Mungkin kalian pernah melihat ya, misalnya Ustadz Dhani. Ya meskipun saya belum tahu penelitian yang mendasari apa yang diungkapkan oleh Ustadz Dhani ya. Mungkin kalian pernah melihat kajiannya Ustadz Dhani. Ustadz Dhani itu sering menyampaikan, misalnya ada seorang yang sakit biasanya sakit kronis gitu ya, misalnya sakit kepala terus menerus, kemudian sakit hipertensi dan seterusnya. Kemudian Ustadz Dhani menghubungkan dengan pribadi dia semacam itu, dihubungkan ya pribadi dia yang terkait dengan ada yang di dalam hati, misalnya ibu suka marah ya, misalnya gitu, bapaknya mungkin suka balas dendam ya, nah macam itu. Jadi dihubungkan dengan penyakit hati. Nah, tapi saya kurang tahu. Nah, ini mungkin juga butuh penelitian dari kalian. Ini bahan penelitian juga dari kalian untuk meneliti secara ilmiah hubungan antara penyakit hati dan penyakit jasmani. Ya, antara penyakit hati dan penyakit jasmani. Tetapi saya kira kita sudah memaklumi bahwasanya banyak istilahnya ya ada hubungannya, ada misalnya kayak terkait pada stres. Nah, stres itu nanti akan mempengaruhi, misalnya stres yang dimiliki seorang itu akan mempengaruhi pada ekskresi asam lambung. Nah, itu tentu akan mempengaruhi penyakit perutnya ya, starma ya, macam itu. Terus kemudian orang yang suka sedih misalnya ya, nah tentu itu akan mempengaruhi fisiologi tubuhnya ya, mungkin itu bisa dikaji lah ya, biar ada data ilmiahnya ya, ketika orang yang yang jelas ada juga misalnya di dalam otak kita ya, itu ada namanya kelenjar pineal ya, ada kelenjar pineal yang dimana dia bisa mengeluarkan hormon melatonin. Nah, hormon ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Jadi hormon ini bisa berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kelenjar pineal ini bisa efektif, bisa optimal untuk mengekskresikan hormon melatonin itu ketika manusia dalam kondisi rileks. Ya, dalam kondisi rileks maksudnya tidak tegang, tidak stres gitu ya. Nah, itu. Ya, tidak. Nah, itu kan berarti ada hubungannya. Jadi kondisi seseorang itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh manusia, daya tahan tubuh dia, macam itu. Ya, bisa mempengaruhi daya tahan tubuh tidak. Nah, kondisi merasa tentram, merasa nyaman, nah itu akan bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia hatinya ya, apabila hatinya itu juga bersih dari penyakit hati, kayak misalnya dengki. Kalau orang dengki kan dia nggak bisa tenang, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar gitu kan, suka ya mungkin nggak tenang ya gitu. Demikian juga kalau orang misalnya tidak qanaah ya, misalnya dia tidak qanaah, dia akan mungkin sebentar akan ngeluh gitu, jadi hatinya nggak akan tenang gitu. Demikian juga orang ketika tidak sabar gitu ya, orang yang tidak sabar itu
ya mungkin tergesa-gesa, ya tergesa-gesa gampang tergesa. Nah ini juga nggak tenang. Jadi itu mungkin salah satu mekanismenya seperti itu ya. Salah satu mekanisme hubungan antara penyakit hati dengan penyakit penyakit jasmani. Nah nanti ini juga sebagai bisa menjadi bahan penelitian kalian. Misalnya orang yang tidak sabar itu bisa menyebabkan penyakit apa, itu juga mungkin bisa jadi dilakukan penelitian secara ilmiah. Ya mungkin bisa jadi semacam itu, sehingga nanti kita bisa membuktikan apa yang disampaikan. Misalnya Ustadz Dhani memang ada dasar ilmiahnya, memang seperti itu gitu. Nah ini bisa jadi bisa terkait dengan itu ya. Jadi nah ini kalian sebagai mahasiswa farmasi ya di prodi farmasi UIN Malang yang kita melabeli diri sebagai farmasi ulul albab. Nah ini tentu membutuhkan peran kalian ya, membutuhkan peran kalian untuk meneliti hal-hal yang semacam ini ya, untuk meneliti hal-hal semacam ini. Jadi sekali lagi nanti ketika kalian praktek di masyarakat melihat suatu penyakit itu tidak hanya sebatas penyakit fisik saja ya, tetapi juga dikaitkan, ada hubungannya dengan penyakit mafis mafdur ya, mafis sudur, apa yang ada di dalam hati. Nah ini oke. Selanjutnya penjelasan tentang obat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya penyakit itu ada dua, yaitu penyakit tentang yang ada di dalam hati dan penyakit yang ada dalam jasmani. Nah tentu obatnya juga ada dua ya, obatnya ada dua, yaitu obat untuk penyakit hati dan obat untuk penyakit jasmani. Nah semacam itu. Nah itu ya, jadi itu yang harus kita perhatikan itu. Jadi ada obat yang untuk penyakit hati dan ada obat untuk penyakit jasmani. Nah, nanti kalian ketika belajar di farmasi UIN Malang seharusnya mempelajari kedua obat itu. Jadi jangan hanya mempelajari hanya obat untuk penyakit fisik saja, jasmani saja, tapi kalian juga harus mempelajari obat untuk penyakit hati. Nah mungkin nanti di kurikulum kita mungkin belum banyak untuk menyentuh itu. Nah kalian bisa mempelajari sendiri ya, mempelajari sendiri untuk menambah. Kita sudah memberikan, tapi mungkin tidak banyak, termasuk mata kuliah ini ya, apa yang saya sampaikan itu terkait dengan membuka wawasan kalian bahwasanya obat ini memang tidak hanya obat untuk penyakit jasmani aja, tapi juga untuk penyakit obat untuk penyakit hati. Nah, kalian harus mempelajari itu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ayat yang disebutkan oleh di dalam Al-Qur'an itu ada dua benda yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Qur'an itu berfungsi sebagai obat. Yaitu yang pertama Al-Qur'an ya, yang kedua adalah madu, seperti ayat yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi Al-Qur'an tadi berfungsi sebagai syifa. Nah, demikian juga madu. Ya, madu atau kalau bahasa Al-Qur'an misalnya memang syarobun ya, syarobun yang keluar dari minuman yang keluar mimbutuniha. Syarobun mimbutuniha. Jadi minuman yang keluar dari perutnya lebah. Ya, mungkin itu bisa jadi madu, mungkin sekarang propolis yang lagi ngetren itu ya, atau mungkin yang lain-lain. Pokoknya dikatakan sebagai minuman, syarobun mim butuniha. Nah, itu jadi yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu yang memang secara eksplisit ya sebagai obat itu hanya Al-Qur'an dan madu. Sedangkan benda-benda yang lain misalnya kayak zaitun, tin ya, kemudian misalnya dan hewan-hewan yang lain lah kayak misalnya kerbau ya, macam-macam itu tidak disebutkan secara spesifik ya oleh Al-Qur'an berfungsi sebagai obat. Memang itu disebutkan dalam Al-Qur'an tapi tidak disebutkan secara spesifik itu berfungsi sebagai obat. Meskipun kemudian dalam penelitian sekarang kemudian diteliti, zaitun memang bisa dijadikan sebagai obat sekarang sehingga sebagai minyak zaitun dan lain sebagainya ya, dan buah tin juga demikian ya, dan banyak sekali benda-benda yang disebutkan dalam Al-Qur'an kemudian diteliti dan ternyata memang bisa berfungsi sebagai obat.
gitu. Oke ya. Oke, jadi nah ini sekali lagi ini tantangan bagi kalian, tantangan saya ya untuk kalian ya. Kalau Al-Quran saja sudah menyebutkan bahwasanya Quran dan madu itu bisa sebagai obat, ya mengapa kalian tidak meneliti ini? Ya, apakah nggak boleh Pak meneliti yang lain? Ya boleh-boleh saja. Ya meneliti yang lain boleh. Apakah ini berkhasiat sebagai obat atau enggak? Nah, tapi ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran dan madu bisa berfungsi sebagai obat. Nah, ini harus kita kaji. Ya, harus kita menjadikan lahan penelitian kita. Seharusnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini tantangan ya dari saya untuk kalian. Oke. Oke. Nah, sekarang ini penjelasan ayat tadi sebenarnya ini sudah saya jelaskan, mungkin nanti mengulang ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi Allah only is giving healing. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya memang Allah lah ya yang menyembuhkan. Hanyalah Allah semata. Gitu ya. Ini sudah nanti kalian bisa baca sendiri ya, bisa baca sendiri. Itu misalnya di tafsir Al-Marohi dan tafsir Al-Harari ya menjelaskan bahwasannya memang Allah ya yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat semacam itu. Dijelaskan secara eksplisit di Al-Marohi dan Hariri. Nah, kemudian ini tadi saya jelaskan lagi. Nah, Ibnu Sina juga menjelaskan demikian ketika Ibnu Sina mendefinisikan tentang kedokteran ya. Jadi Ibnu Sina menjelaskan kedokteran itu apa ya, atau atib sebagai pengetahuan ya terkait dengan kondisi manusia saat dalam kondisi sehat dan dalam saat kondisi tidak sehat gitu ya. Jadi namanya kedokteran, ilmu kedokteran itu ilmu ya yang menjelaskan untuk mengetahui tentang kondisi manusia dalam kondisi sehat dan kondisi tidak sehat. Ya, nanti ada anatomi manusia, anatomi fisiologi manusia dalam kondisi sehat dan ketika saat patologi, ya macam itu. Nah, tujuannya apa? Ya, menurut Ibnu Sina, ya ilmu kedokteran itu tujuannya apa sih? Mempelajari kedokteran to preserve health. Jadi memang yang pertama tujuannya untuk menjaga kesehatan, ya untuk menjaga kesehatan itu yang utama. Ya, yang utama untuk menjaga kesehatan itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kita belajar ilmu kesehatan, ilmu farmasi itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Berupa kesehatan jangan sampai sakit. Ya, itu. Kemudian yang kedua, baru kemudian ketika sakit, ya bagaimana cara menyembuhkannya, ya semacam itu. Jadi tujuannya itu. Jadi ilmu kedokteran itu pertama itu menjaga kesehatan, kemudian yang kedua yaitu mengembalikan kesehatan itu apabila kemudian sakit. Jadi jangan dibalik, ya jangan dibalik. Jadi jangan dibalik tujuan awal kita itu mengobati orang yang sakit, tidak seperti itu, gitu ya. Nah, Ibnu Qayyim juga demikian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya Ibnu Qayyim juga demikian. Jadi prinsip-prinsip kedokteran bisa kalian baca di sini. Yaitu yang pertama tetap protection of health. Jadi tetap menjaga kesehatan. Nah, ini yang harus sekali lagi ini yang harus kita ingat gitu ya. Nah, ini contoh beberapa ayat yang menjelaskan tentang upaya-upaya preventif yang harus kita lakukan. Ya, misalnya terkait dengan masalah makan, minum, ya itu nggak boleh berlebihan, gitu kayak semacam gitu ya. Nah itu terus kemudian bersuci gitu. Ini beberapa ayat nanti bisa kalian baca sendiri, ya bisa kalian baca sendiri. Oke. Sudah saya kira jelaskan. Nanti bisa baca sendiri ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa berfungsi sebagai obat? Ya, bagaimana Al-Quran berfungsi sebagai obat? Nah, Al-Quran bisa berfungsi sebagai obat. Ya, bisa berfungsi obat ketika manusia itu mau mendengarkan Al-Quran, baik dari bacaannya sendiri maupun dari bacaan orang lain. Jadi semacam itu.
Ya, bisa dari bacaan sendiri atau bisa dari bacaan orang lain. Verse of the Quran. Jadi bisa semacam itu. Ya. Jadi tapi Al-Quran tidak menyebutkan, ya. Al-Quran tidak menyebut misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya bagaimana misalnya mendengarkannya itu kayak apa, berapa kali misalnya, berapa kali sehari, sekali apa setiap kali mendengarkan itu berapa jam. Nah, itu tidak dijelaskan. Nah, itu yang butuh penelitian, ya, yang butuh penelitian semacam itu. Nah, mungkin istilahnya kalau bahasa sekarang dosisnya berapa, aturan pakainya kayak apa, frekuensinya atau intervalnya. Nah, itu yang mungkin butuh penelitian lebih jauh, ya, butuh penelitian yang lebih jauh. Mungkin nanti adik-adik bisa mulai dari ayat-ayat yang sudah biasa digunakan oleh 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 Rasulullah dan para sahabat misalnya. Pola berpikirnya kayak tadi misalnya loh, kayak misalnya tadi saya sebutkan misalnya Rasulullah ketika tersengat kalajengking itu Rasulullah eh, membaca surat Al-Kafirun salah satunya kan gitu. Nah, itu coba diidentifikasi. Jadi kalau orang tersengat kalajengking, apa yang terjadi di dalam tubuhnya? Ya, dibutuhkan obat apa saja. Tadi misalnya saya contohkan, mungkin akan terjadi inflamasi. Nah, berarti ada berfungsi sebagai anti-inflamasi misalnya. Mungkin kalau orang tersengat kalajengking itu mungkin akan terjadi demam. Berarti itu bisa jadi berfungsi, surat Al-Kafirun itu berarti berfungsi sebagai antipiretik misalnya. Bisa jadi semacam itu. Terus mungkin sebagai penawar racun. Nah, bisa jadi Al-Kafirun itu juga sebenarnya. Nah, mungkin dari ini mungkin nanti bisa dikaitkan. Jadi ada penyakit-penyakit yang di situ ada inflamasinya, ada demamnya, Nah, terus kemudian ada racunnya, mungkin bisa diobati dengan Al-Kafirun. Nah, kemudian kalau lebih detail lagi mungkin nanti saya tidak tahu, ini angan-angan saya. Mungkin di dalam Al-Kafirun itu nanti kita bisa mendetailkan yang berfungsi sebagai antiinflamasi itu ayat yang mana. Nah, ayat pertamakah, ayat kedua atau ayat ketiga? Yang berfungsi sebagai antipiretik itu ayat yang mana? Nah, itu butuh penelitian yang panjang. Itu angan-angan saya semacam itu. Nah, nanti kalian bisa meneruskan dalam bentuk penelitian itu. Nanti kalian tentu mungkin perlu menguasai mungkin tentang bahasa Arab atau tafsir. Nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang sudah pernah dari pondok atau dari mahasiswa dari jurusan yang lain. Jadi untuk menggambarkan kira-kira yang berfungsi sebagai, mungkin nanti dicocokkan dengan ayat lain. Ya, ketika untuk mengobati ini Rasulullah kok menggunakan Al-Fatihah misalnya. Saya lupa itu. Ketika ada sahabat untuk menyembuhkan penyakit dari satu warga itu penyakit apa. Nah, itu coba dilihat. Itu diagnosisnya apa. Nah, terus kemudian dibutuhkan obat apa. Nah, kira-kira berarti Al-Fatihah itu memiliki efek terapi apa. Nah, itu nanti bisa digabungkan. Apa sih kesamaan Al-Fatihah dengan Al-Kafirun? Kira sama memiliki apa? Nah, itu bisa kita kaji, ya. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti pendekatannya ya bisa macam-macam, Oke. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di dalam penelitian-penelitian sebelumnya, ya, kita misalnya ada penelitian dengan Fabian Grimel, ya, Fabian Grimel. Jadi Fabian Grimel ini menyatakan bahwasannya suara itu bisa mempengaruhi sel, ya, bisa mempengaruhi sel tubuh manusia, suara itu, ya. Nah, Al-Quran itu kan juga suara. Nah, Al-Quran itu kan juga suara. Jadi Al-Quran juga bisa mempengaruhi sel. Gitu. Gampangannya gitu. Secara kiasnya semacam itu. Nah, sekarang itu sudah ada banyak penelitian yang meneliti tentang musik, ya, tentang musik dijadikan sebagai alat terapi. Ya, mungkin dengan antara lain salah satunya dengan pendekatan gelombang. Jadi dengan gelombang sekian sampai sekian itu musik bisa memberikan efek-efek terapi semacam itu. Demikian juga misalnya suara
ikan duyung ya, ikan duyung, ikan lomba-lomba itu juga bisa digunakan untuk terapi dan sebagainya. Itu terkait dengan pendekatannya suara, pendekatannya dengan pendekatan ke gelombang gitu. Nah, beberapa kakak kelas kalian itu melakukan penelitian Al-Qur'an apa memiliki khasiat ya tertentu itu juga berdasarkan pendekatan gelombang. Nah, menurut saya kurang tepat. Ya, itu sudah bagus, tapi harus lebih dalam lagi. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu berarti hanya sebatas gelombangnya saja, tidak Al-Qur'annya sendiri gitu. Tidak Al-Qur'annya sendiri. Tentu seharusnya Al-Qur'an bisa melebihi dari suara-suara yang lain. Jadi tidak hanya dari aspek gelombangnya saja gitu. Tapi tidak apa-apa. Itu salah satu pendekatan yang bisa dilakukan. Nah, tapi tentu saya kira ada pendekatan-pendekatan lain tentu mungkin dengan komposisi huruf-hurufnya, komposisi makhrajnya, mungkin gitu ya. Nah, itu bisa jadi akan mempengaruhi dari efek terapi dari Al-Qur'an itu. Jadi kalau penelitian Fabin Grimel ini, jadi nada itu bisa mempengaruhi tubuh. Jadi ketika musik dengan nada-nada tertentu, nah itu bisa mempengaruhi. Nah, jadi akan mempengaruhi medan elektromagnetiknya. Ya. Jadi menurut Fabian suara itu mempengaruhi sel darah, yaitu berpengaruh pada medan elektromagnetik sel tersebut. Gitu ya. Nah, bisa menggunakan pendekatan ini. Juga misalnya penelitian sebelumnya, misalnya Masaru Emoto, mungkin kalian pernah membaca bukunya Masaru Emoto ini. Ya, dia juga dia mengatakan bahwasanya medan elektromagnetik pada air itu ternyata dipengaruhi oleh suara, gitu. Dia membuktikan bahwasanya ketika air itu didengarkan dengan kalimat-kalimat yang baik gitu ya, itu ternyata akan membentuk kristal, ya akan membentuk kristal yang indah, yang cantik gitu ya. Nah, sebaliknya ketika air itu didengarkan kata-kata yang jelek, yang kotor, kata-kata kotor gitu, kata-kata hinaan, ternyata air itu tidak mampu membentuk kristal atau kristalnya jelek gitu. Nah itu kemudian akhirnya bisa diambil kesimpulan bahwasanya memang kata-kata yang baik, ungkapan, ya itu memang suara, nah itu bisa mempengaruhi dari air, yang mempengaruhi dari terbentuk tidaknya kristal yang ada pada air. Padahal tubuh manusia itu sebagian besar terdiri dari air, ya mungkin sekitar 70%. Bahkan kalau bayi akan semakin banyak lagi komposisi tubuhnya yang kandungannya berupa air. Nah ini tentu pelajaran ini saya kira sangat penting ya, penelitian ini saya kira sangat penting, yaitu jangan sampai kita misalnya mengungkapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang hina kepada anak kita, pada keluarga kita, ya pada teman-teman kita, karena itu akan mempengaruhi tentu tubuhnya ya, karena kebanyakan dari air macam itu ya. Nah, ini juga bisa menunjukkan, kita tahu bahwasannya ini kalau Masaru Emoto mengatakan kata-kata yang baik. Nah, padahal kita sebagai seorang muslim itu kan meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah terdiri dari kalimat-kalimat yang baik, al-kalimatut thayyibat, kan gitu bahasanya. Kalimat-kalimat yang baik. Nah, tentu bisa mempengaruhi air. Dan apalagi kalau kita lihat di dalam hadis bagaimana cara mengobati, salah satu cara mengobati yang dilakukan oleh Nabi yaitu dengan cara meniupkan bacaan Al-Qur'an pada air, ya ada gelas kemudian diminumkan. Nah, itu lebih menguatkan lagi. Ternyata mungkin bacaan Al-Qur'an itu bisa membentuk kristal-kristal air itu menjadi baik, dan air yang memiliki kristal yang baik inilah yang berfungsi, yang kemudian bisa berefek menyembuhkan penyakit. Bisa jadi semacam itu pendekatannya. Ya, pendekatannya bisa jadi semacam itu. Oke. Kita juga bisa misalnya menggunakan pendekatan tauhid misalnya. Kita ketahui bahwasanya alam ini itu kan sudah berikrar kepada Allah. Ya, alam ini sudah berikrar kepada Allah bahwasanya mereka akan tunduk kepada Allah. Ya, mereka akan tunduk kepada Allah. Ya.
gunung, ya gunung itu akan tunduk kepada Allah. Bahkan dikatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, apabila aku turunkan Quran ini di gunung, ya. Apabila aku turunkan Al-Quran di gunung, anzalna hadzal qur'ana la ra'aitahu khashi'an, kamu akan mengetahui gunung itu akan tunduk, ya, hancur, mutasaddian. Karena apa? Karena takut pada Allah. Jadi alam ini pada dasarnya itu akan takut tunduk kepada Allah. Hanya manusialah ya yang mungkin sering durhaka kepada Allah. Jadi pada dasarnya ketika kemudian ketika kita membacakan membacakan Al-Qur'an gitu ya, membacakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah ya itu tadi kalimat-kalimat thayyib. Jadi itu akan membuat semua akan tunduk ya, semua akan tunduk pada Allah gitu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, semacam itu. Apapun akan tunduk kepada Allah. Ya, apapun akan tunduk. Jadi dengan wasilah Al-Qur'an itu kita bisa mohon pada Allah sehingga apapun itu misalnya sel-sel kita ya, misalnya sel-sel kita yang mungkin bisa kembali ya, sel-sel kita mungkin yang kristalnya tidak bagus bisa kembali ya, susunan sudah nggak bagus bisa kembali dengan perantara Al-Qur'an ya, dengan asumsi mereka tunduk pada aturan-aturan Allah dan seterusnya. Semacam itu. Harapan kita semacam itu. Oke. Nah, mungkin mekanisme kedua itu mekanisme pertama. Jadi mekanisme pertama itu tadi yaitu bahwasanya Al-Qur'an itu bisa mempengaruhi Al-Qur'an baik secara gelombang ya, gelombang suara ya, sebagai gelombang suara maupun Al-Qur'an sebagai kalimat thayyibat itu bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi sel-sel kita ya, bisa mengutai sel-sel kita. Itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua yang saya sampaikan tadi bahwasanya penyakit-penyakit itu yaitu tadi bahwasanya Al-Qur'an itu bisa menyebabkan ketika orang mendengarkan Al-Qur'an, ketika orang mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari ya, itu mendengar Al-Qur'an itu bisa menyebabkan manusia dalam kondisi tentram, tenang gitu. Nah, itu akan memicu timbulnya daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh manusia macam itu, sehingga akan memperbaiki tubuh-tubuh yang baik gitu ya, yang rusak menjadi lebih baik. Oke, gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi tentang kelenjar pineal ya, tentang kelenjar pineal yang ditulis oleh Profesor Dr. Hambali. Nanti bisa Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga saja bermanfaat bagi diri saya dan juga pada adik-adik sekalian. Sekali lagi, ini tantangan kita ya, tantangan kita ke depan ya. Saya menantang kalian ya untuk melakukan penelitian-penelitian ya terkait dengan Al-Qur'an ya, terkait dengan madu. Yang itu jelas-jelas sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai obat. Meskipun demikian, saya tidak melarang kalian untuk melakukan penelitian-penelitian yang lain. Demikian, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan istighfar. Ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulinil kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.